kabarnya? Sehat luar biasa. Terus kasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita sembuh dari luka batin. Di era tahun 90-an, pasti kita pernah Betharia Sonata. Lagu ini sangat banyak digemari oleh anak-anak muda. Ya, kemudian hari ini juga setiap kali dekat lagi ulangkan saja aku pada orang tua. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang membuat lagu ini tercipta? Pasti karena di dalamnya ada sebuah masalah, ada sebuah problem di dalamnya, di mana diceritakan bahwa ada seorang istri yang disakiti oleh suami sampai gak kuat katanya, kepengen dipulangin aja ke rumah orang tua, lebih baik berpisah daripada sakit. Kalau dikasih Tuhan, memang dalam setiap kehidupan kita pasti ada namanya problem-problem yang demikian. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa sembuh dari hal-hal demikian. Luka batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang paling dalam. Yang terjadinya itu di sini. Yang sakit sekali, yang terdalam akibat adanya suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa berat dan terjadi secara terus-menerus. Luka batin, luka pada jiwa seseorang karena mengalami tekanan. Luka yang ada di dalam hidup seseorang yang karena ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dan orang itu tidak bisa bereaksi balik, tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang tidak ada daya dilakukan. Banyak hal yang membuat orang bisa sakit hati kepada. Ada banyak hal yang membuat luka batin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, mungkin hal itu dilakukan oleh orang-orang yang otoritasnya lebih tinggi dalam kehidupan kita. Atau orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam keluarga. Kemarin saya pernah pergi sama saya sudah kenal keluarganya. Rupanya dia ada orang keponakan.
Puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang anak itu anaknya sudah lahir. Nah, kenapa hal ini terjadi Bapak Ibu? 3 tahun dia memegang perasaan. Kenapa dia tidak bisa bereaksi, tidak bisa melakukan perlawanan kepada otoritas yang lebih tinggi? Karena dia seorang anak tiri, ya, apalagi ini berhubungan dengan mamanya dan kehidupan selanjutnya, maka dia bertahan dalam Bapak Ibu sekalian, mamanya ada nggak di sana? Ada. Tapi karena tidak berani untuk ngomong sama anak. Ada situasi-situasi yang tidak bisa ditolak karena mungkin karena keadaan ekonomi, kelemahan fisik, kedudukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu akhirnya dia menelan saja apa yang dia rasa, menelan saja, menerima. Kalau orang Jawa mau menerima, ya, apa adanya, opo anak, opo ini, terima saja, karena tidak ada kekuatan untuk melawan hal tersebut. Dan apa yang dilakukan, yang terjadi dalam diri seseorang itu Bapak Ibu terlalu berat, terlalu menyakitkan, sehingga sekalipun bisa membalas tetap akibatnya luka. Tidak bisa memakan dua karena dia sudah maafkan. Kau tetap ada noda di dalam hati. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan mengenai luka batin dikatakan, saya ambil dari Mazmur 147 ayat 3, dikatakan ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mengalami keremukan batin, mengalami luka batin Bapak Ibu, Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Bapak Ibu luka batin ini. Kita bisa mengatakan penyebabnya bisa karena penolakan waktu masa bayi, masa remaja, masa dewasa. Itu juga masa-masa yang kita adanya terjadi luka batin. Pada saat dia ada di dalam sebuah kandungan, karena di dalam kandungannya Bapak Ibu dia mempunyai memori yang sangat panjang. Apa yang dirasakan oleh orang tua, terutama ibunya, anak ini pun juga merasakan. Pada saat orang tuanya, ibunya mengalami satu tekanan, pada saat mengalami sesuatu penderitaan, si anak itu. Oleh karena itu, bagi pasangan-pasangan yang sedang hamil, ayo kita usahakan supaya ibu di dalam suatu emosi yang baik, emosi yang senang, yang disenangkan karena oleh para suami. Kenapa? Karena membawa hubungan dengan calon anak dan ya adik dan terus. Nah, pada saat kita Bapak Ibu anak ini ada di dapur dan ditolak, ya, maka anak itu merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Saya pernah terjadi dalam hidup saya pada saat anak saya kedua lahir. Waktu anak saya lahir yang pertama, saya langsung bersih, langsung kelihatan cantik. Waktu anak kedua lahir, ada satu foto bayi yang saya ada. Nah, ini fotonya buat rumah ini. Jelek amat ya, Mak. Tidak, maaf ya. Agak jelek. Waktu anak udah penolakan yang ada terjadi pada masa-masa kandungan Bapak Ibu itu akan menyebabkan dan kemudian akan berdampak di dalam hari-hari berikutnya. Dia akan menjadi pemberontak, dia akan menjadi penakut, jadi pemalas, tidak percaya diri. Ada hal-hal yang dia bisa ungkapkan melalui pelayanan dan berdasarkan apa yang dia rasakan pada saat dia ada
Kemudian Bapak Ibu beralih kepada penolakan di masa remaja. Pada waktu masa remaja, mungkin dia di anak muda, dia tidak mendapatkan satu perlakuan yang sama dengan saudara-saudaranya, atau juga dia agak cacat dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sebuah penolakan bagi dia yang membuat dia tidak pede, dia tidak percaya diri, kemudian dia bisa melakukan hal apa yang membuat dia tuh merasa punya harga diri. Mungkin suka ditentang, atau juga dulu mama pengennya punya anak laki-laki, apa anak perempuan lagi. Itu membuat diri seorang anak menjadi tertolak karena menyebabkan anak itu mempunyai satu luka. Atau penolakan pada waktu dia masa dewasa, Bapak Ibu. Pada waktu masa dewasa dia dikecilkan oleh teman-temannya, ya. Atau dia pada saat dia berhubungan dengan lawan jenis, ya, dia merasakan dia rasa dia tidak sama dengan yang lain. Saya pernah punya seorang teman yang dia punya suami, dan dia punya suami pintar. Satu saat saya nggak tahu kalau keluarganya tidak belajar. Waktu itu dia pernah mengalami Kak, kok bisa kena kanker? Ya kalau aku lihat kakak itu makannya bagus, makannya jaga. Jadi saya tahu persis dia nggak suka jajanan lain. Dan minumnya tuh air oksi, Bapak, yang satu botol 6.000 rupiah. Bayangkan kalau sehari dia bisa untuk olahraga ada 2 alat olahraga. Belanja dia pasti tinggal. Mau yang jadi tidak mau yang akhirnya dia ngomong, ya saya nggak pernah merasakan. Loh kok bisa ya? Saya suami gampang, suami bisa. Kok nggak bisa? Bapak Ibu akhirnya dia beda banget Bapak Ibu, suami ganteng, badan atletis, ya, biasa dan ya, dulu aku tuh punya pacar waktu aku kos, aku gak punya teman pacar, itu teman-teman punya pacar, dan pada waktu mereka putus, ya, mereka putus tuh, itu punya pacar, udah deh, itu aja sama pacar kita pacar. Ya udah, katanya karena aku gak punya pacar, ya udah, yang dikenal aku ambil aja, iyain. Nah Bapak Ibu, ternyata setelah masuk dalam dunia pernikahan Bapak Ibu, dari awal pernikahan saya, ya, sampai sekarang saya gak pernah yang namanya bagaimana istri yang baik, ya, bagaimana istri yang diperhatikan, istri yang dikasih, saya gak pernah. Saya mengalami dari awal pernikahan saya Bapak Ibu, dia merasa tertolak menjadi suami. Dia gak merasakan bagaimana suaminya itu merasa. Suaminya bisa foto-foto tengah-tengah sama perempuan lain, tapi foto sama istrinya sendiri dia gak pernah. Kok merasa malu foto sama istrinya. Dan hal-hal yang gak mau melakukan Bapak Ibu kasih buat itu penolakan yang kedua. Dia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dengan dia mengelola keuangan dengan baik, ya, merasa sesuatu dengan keuangan dengan baik, tapi tidak ada bersyukur, tidak pernah berterima kasih, semuanya salah, lakukan itu salah. Dia sudah berkorban demi keluarga pihak laki-laki, tapi tidak pernah sedikit pun berkorban suami. Coba bayangkan, itu dalam suatu pernikahan di luar pernikahan dalam
jelek yang menyakitkan. Kamu seorang bisa jadi kamu apa salah saya? Apa salah saya? Saya tuh udah begini. Tenang. Membuat rasa menyakitkan. Ngomong sama orang lain. Pada saat dia ngomong dia lagi kasih kamu. Dengerin nggak Pak? Yang ngomong aja. Bener kok. Enak gitu terus. Kamu jangan main. Saya bilang. Nah, saudaraku itu menimbulkan berbagai luka batin yang bertahun-tahun ketika seorang itu ada luka. Luka batin juga bisa terjadi Bapak Ibu karena trauma di masa lalu. Kemarin saya mendoakan seorang bapak, seorang bapak, ya, terus aku bilang ada hal apa mama dulu masalah sakit. Aku ngakuin nggak bu, ngakuin nggak bu, ngakuin nggak bu, akhirnya aku jadi gitu. Anak-anak itu bang, dia juga orang jadi ini karena meninggal yang kecil ini terlalu diprotek, terlalu diprotek luar biasa, sehingga tanpa sadar ini terbentuk dan sampai mengalami kegagalan dan kehancuran kehidupan masa ekonomi yang luar biasa sampai dia mengalami stres yang luar biasa. Yang namanya ini ada luka batin tidak nyangka kalau itu dialami oleh seorang laki-laki yang gagal kasar ya. Saya kira orang mengangkat pintar, tapi dia tersimpan luka batin yang sangat dalam dari sejak kecil. Mama ini, papa dulu terlalu jahat, terlalu menyakitkan saya dan masa. Maka itu dikatakan bahwa hal itu yang dulu masa kecil yang dia alami ternyata membuat trauma dan membuat luka batin hingga hari ini. Dan ketika lama proses yang lama tidak mudah. Bagaimana dia bisa pinter ya hal-hal rohani dan Tuhan yang bersabar prosesnya Tuhan akan dia lebih dekat dengan kita. Dan juga ada orang-orang yang selalu dimanjakan dalam keluarga. Saya pernah dengan seorang anak selalu dimanjakan oleh seorang oleh papa mamanya. Memang jarak antara dia dan anak dan kakak itu memang agak jauh. Dia dimanjakan luar biasa. Satu saat orang tua mereka meninggal semua. Apa yang terjadi pada anak itu? Dia anak perempuan. Dia punya kakak laki-laki. Kakak-kakaknya ini suaranya halus. Orang Batak tapi lebih Jawa. Tapi yang perempuan Bapak Ibu, ini yang laki-laki punya anak, tapi suaranya tuh. Kalau marah, dia jadi ngomong. Pada saat aku pelayan, dia ngomong. Kita bilang, saya memang kalau saya membuat kalian tidak bisa melakukan. Pada saat semuanya meninggal dia hancur sampai tidak ada kekuatan, nggak ada kasih sayang, dan yang apa yang dialami membuat kakak-kakak tidak mau. Karena jadi keras kepala luar biasa, keras. Apa jadi? Keras luar biasa. Kenapa? Karena dia terlalu banyak luka. Dan kalau kita korek lagi ada masalah, lagi ke sana lagi. Ada lagi masalah, ada lagi ke sana. Nah, Bapak Ibu dampak luka batin itu tidak main-main.
Indonesia. Waktu malam itu jam 7 malam Bapak Ibu saya sudah ada di rumah kami. Nah, waktu kami ngobrol saya dengan seorang pendeta dari sana. Tiba-tiba masuk seorang ibu. Dia pakai sial, ya, pakai sial dia bawa koper. Kemudian dia tanya, "Ibu dari siapa?" Dia tanya, "Mbak, enggak." Makanya dia sering bilang ke saya, "Oh, enggaknya belum datang, silakan aja." Kami terus dia buka saya di sini ya, karena Bapak ini dia tadi melayani ya, tapi melayani orang. Terus sampailah kepada ibu. Sebelum cerita, "Ibu sakit apa?" "Saya punya sakit ini." Ya, dia cerita dia dari muda terkena, dia lakukan sendiri, nggak ada yang ngajak. Kemudian dia berobat beberapa jam di rumah sakit sampai ke malam. Itu dia lakukan sendiri. Terus kata pendeta ngomong bilang, "Bu, kalau itu sakit autoimun, bagaimana mas? Coba bayangkan itu dari tempatnya dan kesini sampai malam keluar. Ternyata Bapak Ibu melayani kami dari rumah sakit. Masih ibu anak saya. Kemudian diterangkan oleh pendeta bahwa ada sesuatu yang kemudian dia tunjukkan sakitnya. Maaf ya. Akhirnya kan saya duduk di sebelah. Saya mau doakan, duduk di sebelah. Ternyata saya lihat, karena dia pakai sial gitu ya. Dibuka sialnya. Itu tangannya orang sakit kusta Pak. Bengek-bengek. Ya. Bengek-bengek. Ya, itu semua. Dan waktu saya mendoakan, memegang tangan Bapak Ibu, saya lihat. Ternyata di rambutnya ini Bapak Ibu di kepala itu juga begitu luka. Luka. Dan saya waktu itu kan karena dekat saya mencium bau darah. Itu istilah luar biasa. Saya nggak berani juga tinggal mencium. Saya dengan suara kepala saya. Kami sudah doakan. Ya Pak, kemudian kita minta tes tes. Ya kami melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu akhirnya dia nangis ya. Dia udah saya ada sakit, saya ada sakit. Sakit hatinya apa gitu? Saya sakit terhadap teman. Saya punya toko di sini saya sudah kontrak. Ternyata ada teman saya kontrak. Saya ditutupin toko saya. Rumah saya ditutupin jadi orang nggak bisa lihat. Itu membuat sakit hati panjang kali. Dia coba nengok lagi, bayar lebih mahal lagi, nggak bisa. Dia sakit hati. Dia juga ngomong bahwa dia sakit hati terhadap suami. Aduh kok sakit penyakit Arab kebisingan. Saya itu program kami layani Bapak Ibu. Bahkan bisa dia impak untuk dulu. Dan Bapak Ibu besok dia berobat.
tidak mengenakan bagi Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu, dampak luka batin bukan hanya secara tubuh tapi secara roh. Secara roh orang akan susah untuk mengasihi. Secara roh orang itu susah untuk intim bersama dengan dilayani oleh saudara-saudara kami. Sampai dikatakan waktu luar biasa ibu ini. Karena dia nggak mau, suruh baca tapi nggak mau. Ujung itu juga yang luar biasa. Kalau sudah sampai akhirnya dengan saya goyang-goyang barangnya yang paling bagus dari situ dia mulai rasakan siapa saudara kita teman bukan kok ya tiap hari mau ke sini dan akhirnya bapak itu di situ hatinya sama saya kembali balik jadi pulihkan kembali oleh Tuhan. Saya dipulihkan lagi jiwa lagi saya balik kepada Tuhan. Karena orang yang mengalami luka batin, sakit dalam jiwa, maka secara roh Bapak kemudian Bapak secara jiwa juga akan berlalu. Secara kejiwaan itu akan terungkap melalui tindakan-tindakan kita. Ada ucapan-ucapan pahit, emosinya labil, suka mengkritik, suka curiga berlebihan, kadang jadi suka memberontak, suka berantem berkelahi. Jadi ada juga orang yang tertutup sama Tuhan, yang luar biasa, susah susah lama. Orang ini menjadi sedikit berapa hari tentang dendam yang luar biasa.
dunia itu sepi. Mau kenangan-kenangan nggak enak. Mau apa nggak semangat. Mau apa-apa begini. Hari ini saya orang yang manusia bersatu di dalam orang nggak ada satu semangat membuat dia bisa makan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang sakit hati Ia sanggup untuk menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan orang yang patah hati, yang dan katakan membalut luka-luka batinnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami pemulihan? Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Katakan Bapak Ibu bisa ceritakan luka hati saudara kepada Tuhan melalui doa. Dan maka kalau ada orang konseling, nangis aja kan. Kita minta kalau nggak berani katakan teman-teman sebagai seorang anak kepada Bapak. Atau juga perlu Bapak Ibu kita ceritakan kepada gembala kita atau kepada konselor yang orang-orang yang memang ahli di bidang, atau juga kepada teman-teman kita yang seiman yang dewasa di dalam Tuhan. Yang artinya Pak, kita itu tidak berkelanjutan, tapi memang kita itu didoakan ya. Teman dijadikan sahabat orang lain ya. Ikut di dalam penderitaan, ikut di dalam hal sejarah. Kita berani orang konselor sudah hanya mendengarkan saja. Pada saat dia mendengarkan, pada saat orang bercerita, maka dikatakan 50% daripada penderitaan. Kenapa? Karena orang penderita itu perlu untuk mendengar. Mengakui datang kepada mereka. Karena dalam Yakobus 5:16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar-benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kalau perlu Bapak Ibu, kalau memang ada satu dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa itu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga ada kesembuhan. Seperti tadi teman saya katakan, walaupun sakit, tapi jiwa sakit. Badan boleh sakit, jiwa boleh sakit, tapi roh Bapak Ibu, roh gak boleh sakit. Maka itu betul yang dikatakan hati yang gembira adalah obat yang lanjut. Karena semangat yang patah akan menyeringkan tulang. Bapak Ibu, tulang itu ada di badan. Kalau Bapak Ibu sakit, itu perlu ditransplant yang namanya cairan yang ada di dalam tulang sumsum. Cairan itu ditransplant. Dan kalau ditransplant Bapak Ibu itu adalah dari keluarga. Dan biasanya hanya ada satu orang yang cocok, bisa papanya atau saudara kandungnya. Jadi kalau transplant Bapak Ibu coba anak yang satu, ya, satu, ada adik atau kakak, itu sangat sedih. Jadi kalau kita buka Bapak Ibu tulang itu ada cairan-cairan cairan yang memang butuh untuk menegakkan, butuh untuk kekuatan daripada tubuh. Maka betul firman Tuhan, kalau kita mengalami patah hati, gak ada semangat, ya, mengeringkan tulang, gak ada kekuatan, gak ada autoimun, gak ada daya tahan di dalam tubuh. Hati yang gembira, pada saat kita terjual, ada sesuatu semangat, ada sesuatu kekuatan supranatural. Bapak Ibu, pada saat kita datang kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memberikan kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan. Yesus sudah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka dikatakan karena penyakit kita lah ditanggungnya.
kita yang dipikulnya. Padahal harusnya kita yang kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, tapi dia terluka oleh karena pemberontakan kita. Dia remukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bela-belanya kita menjadi selamat. Bapak Ibu, pertama-tama saya dapat menyembuhkan luka dalam bahwa kuatan roh di hadapan Tuhan, kuatan iman di hadapan Tuhan. Tak gampang kita katakan kepada Tuhan, tapi kita terus Roh Kudus, kontak terus dengan Roh Kudus, nyanyi terus, jangan punya pikiran negatif, jangan punya pikiran lemah. Kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman. Karena pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui doa-doa yang kita baca, melalui pujian-pujian yang kita baca. Ada satu kekuatan yang luar biasa Tuhan. Kita butuh hati yang tidak bisa lecet oleh karena pergumulan, tidak bisa lecet oleh karena sesuatu yang sakit. Ada luka, ada luka cepat mengampuni, ada luka tidak fokus dan aku dapat tahu sendiri. Sudah beres proses. Ada yang terjadi adalah proses. Dimana kita menjadi dewasa, datang kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, pada saat kita datang kepada Tuhan, hal yang kedua adalah kita mau mempunyai semangat untuk kita bisa mengampuni, punya semangat untuk sembuh, punya semangat untuk kita melakukan bertindak untuk bisa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kedua, apa yang harus kita lakukan bagian kita? Ayo kita mempunyai semangat untuk bisa mengampuni orang yang melukai kita. Mengampuni bukan hanya sebatas mengampuni semua, tapi betul-betul mengampuni dari hati, dari roh yang paling dalam. Sampai kita bisa berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Sampai kita bisa mengasihi dia, bukan lagi membenci dia. Karena hanya salib itu yang sanggup untuk kita bisa dengan kekuatan dan bantuan pada saat kita bicara dengan kekuatan Roh Kudus dan malam hari ini mau lepaskan pengampunan kepada siapa kita sebutkan. Saat kita sanggup melakukan, kita ambil tindakan itu dengan benar. Jadi bagian orang yang membuat kita. Jadi bukan hanya Tuhan berperkara terhadap kita, tapi Tuhan juga berperkara terhadap mereka. Tuhan juga akan berperkara terhadap kehidupan kerohanian kita, bahkan juga berperkara terhadap kehidupan jasmani kita. Jadi pengampunan yang kita lakukan bukan hanya pada orang lain, tapi juga 100%. Kesembuhan kita dapat hidup hari-hari ke depan. Hanya Tuhan untuk segala sesuatu yang bisa. Suatu saat ada seorang anak dan seorang anak. Dia punya dua saudara. Namanya Suami. Adik bandel sekali. Sampai adik apa? Waktu belum ada anak dahsyat. Sampai si kakak ngomong, aku sekarang gak mau punya saudara-saudara ini. Udah lupakan persaudaraan. Gak punya adik, punya kakak lagi, punya letak persaudaraan. Kenapa? Karena terlalu kurang ajar adik saya. Saya akan menjauh dari itu. Pada suatu saat, pulang ke adiknya adiknya tertabrak luar biasa.
jahatnya luar biasa, saya sakit, gak mungkin saya mengasihi, gak mungkin saya ngampuni, gak mungkin. Kamu jadi kakaknya kurang ajar, seperti apa? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Gak ada lagi hanya dia yang sehat, hanya dia yang kuat. Mana lagi dia harus kehilangan pekerjaan, ya kan? Harus kaya. Dia jadi lupa, dia Tuhan, kenapa kau mesti adik saya, Tuhan? Kenapa mesti? Sampai akhirnya dia punya satu kata, Tuhan, aku mau. Selama masih ada waktu, aku boleh bisa sembuh. Selama ada waktu, aku boleh melayani. Selama ada waktu, aku bisa sekarang aku boleh melayani. Kita baru dia akhirnya punya semangat melayani. Dia punya semangat pulang pekerjaan ke anak. Suatu saat dia berdoa, membaca firman, ada satu firman menjadi rema bagi dia. Dia ngomong apa? Aku tahu, kaum-kaum yang hilang, aku akan ganti. Saya pegang janji itu. Saya pegang janji. Walaupun hal itu terjadi, tapi saya percaya nanti satu saat janji akan dialami oleh anak muda ini. Anak muda ini sembuh. Dia nggak bersalah harus mengampuni. Pengampunan pada saat dia lepas. Pada saat saya melayani, saya bilang, saat dia datang kepada Tuhan, dan saat dia betul-betul mau lepaskan dan dia masih saya dengar ada suara melayani. Di situ hati saya remuk. Di situ hati saya remuk. Orang yang begitu luar biasanya beban sampai dia mau belajar dan duduk di bawah kursi Tuhan dan dia datang sama-sama bertobat. Luar biasa. Bapak Ibu, pada saat dia mau mengampuni Bapak, mau mengampuni daripada adik Bapak yang saya percaya hari-hari yang hilang melayani Bapak, melepaskan pengampun bukan hanya perasaan. Jangan tidak, saya mengampuni. Tapi Bapak Ibu, mengampuni adalah satu keputusan. Satu keputusan harus kita ambil, yang harus kita kerjakan dengan baik, bukan berdasarkan perasaan. Kalau Bapak Ibu berdasarkan perasaan, akan gampang lagi. Ya, naik jadi pada saat kita mengambil keputusan untuk mengampuni, Bapak Ibu, saya rasakan bahwa apa yang pada saat kita lepaskan itu jadi blok hati. Jadi blok hati. Pada saat saya berani melepaskan itu, Bapak Ibu, saya merasakan dan saya mereka banget dengan lagu yang saya rasakan. Pada saat lepaskan Tuhan, saya sudah terima keputusan Tuhan. Walaupun sakit, aku sudah terima. Pada saat mulut saya mingkem, Bapak Ibu, mulut saya mingkem, otomatis apa yang saya alami, beban yang begitu berat, tiba-tiba hilang begitu. Aduh, terasa hilang dari yang kayak seperti sebuah palu besar itu bisa hilang. Dong. Dan apa? Timbul sukacita. Kita tertawa, kita suka, kita dong. Kok kemana rasa hati? Rasa pulihkan hati yang dengan sakit dan hati yang bukan hanya dengan perasaan, tapi satu keputusan yang harus kita ambil.
Kemudian Bapak Ibu, untuk dapat memulihkan daripada luka batin, tolak pembelaan pikiran kita. Tolak pemikiran kita jangan ngomong, itu kan sudah lama. Itu kan cuma masalah kecil. Itu kan dulu, jangan dulu waktu ya, udahlah udah hilang. Bapak Ibu tolak. Jadi betul-betul bahwa ini loh, pengampunan itu tuh menyeluruh. Harus diampuni itu dalam pikiran kita pada saat hati kita mau ngampuni. Semua apa yang kita rasakan mulai dari sejak dulu yang pertama kita lepaskan semuanya, saya lepas dalam nama Tuhan. Jadi hal yang demikian dan kita tolak. Kemudian Bapak beserta Ibu kita lakukan, kita terima pemulihan dari Tuhan dan izinkan Roh Kudus yang bergerak damai dengan orang tersebut dan berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Berdamai di sini Bapak Ibu bukan berarti harus memiliki hubungan lagi yang kayak dulu lagi kayak ada apa-apa. Berdamai, arti kita mulai belajar karakter orang. Itu hati baik kan yang pernah nyakiti di area ini membuat sesuatu hubungan lebih baik lagi, mengaku walaupun tidak harus akrab tapi hati sudah mengampuni secara tulus. Tapi Bu sekalian ingat, dalam kehidupan kita sakit hati akan tentang pembunuhan. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita datang kepada Allah Roh kita Tuhan sanggup apapun yang menyakitmu. Tuhan sanggup, bukan masalah besar kecil, semua penyakit yang luka batin kayak apapun hanya Tuhan yang sanggup. Kita boleh cerita kepada orang lain, tidak bisa. Orang lain yang hanya mendengar supaya penderitaan kita, supaya apa kita yang rasa keterlepas. Tapi bagian ini bagian hati, bagian hati ini bagiannya Tuhan yang ada. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berserah kepada Tuhan, mau sembuh, itu dulu, mau dulu sembuh. Kalau kita betul mau semua, kita akan punya masalah. Pada saat kita mau sembuh, Roh Kudus akan masuk dan sanggup. Kita itu Bapak yang kita suka. Hari ini kalau tidak mau kita berkepanjang, Tuhan mau rindu memberkati hal-hal apa yang menghalang. Bila firman Tuhan ini memberikan sesuatu kekuatan dan berkala bagi Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa sembuh dari hati kita. Ya, pulangkan kepada orang tua kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri firman Tuhan ini kita semua. Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita. Kalau masih ada sesuatu yang tidak seimbang dalam alam, bawa kepada Tuhan. Ayo kita masih bisa menghadap Tuhan. Jangan kita dengar yang kita kasih kepada Tuhan. Kita mau kita Tuhan menandakan hati yang baru dan kehidupan kita.
Raja.